untuk hari ini target saya mereview materi perpan dasar. Jadi dari bab 12.1 sampai 12.4 dan 12.5 sampai 12.9 akan dibahas pada pertemuan hari Rabu besok. Jadi, nggak ada di sini. Jadi di sini udah masuk ke bagian radiasi yang realistis itu seperti apa. Sedangkan di bab 12.1 sampai 4 ini lebih banyak membahas fokusnya akan menuju ke black body radiation, radiasi benda hitam. Jadi yang Anda tahu persamaan ini lahirin dari mana, tapi ini lebih ke arah lahirnya si Constanta Boltzmann. Jadi kita mulai saja ya. Saya hapus dulu. Kita belum masuk ke epsilonnya, jadi baru ke Constanta Boltzmann itu sendiri. Jadi radiasi. Radiasi ada di sekitar kita semua. Yang paling nyata adalah radiasi matahari. Jadi karena sebenarnya tidak ada medium yang nyata antara matahari dengan bumi kita. Jadi kalau konveksi kan ada bantuannya dengan fluida yang bergerak. Baik itu fluida yang bergerak secara paksa atau secara natural. Sedangkan antara matahari dengan kita tidak ada medium. Dari matahari ke bumi sendiri ada mediumnya adalah vakum, dan dari bumi sendiri ada banyak lapisan atmosfer. Tapi pada akhirnya radiasi matahari akan bisa nyampai ke permukaan bumi dan sampai ke kita. Dan lalu juga ada aplikasinya pada api, ada infrared, kompor infrared, dan temperatur tubuh kita sendiri. Jadi pada prinsipnya yang membuat radiasi itu ada karena adanya osilasi secara random dari muatan-muatan elektron yang ada di dalam atom. Yang kita tahu, jika temperatur suatu benda atau suatu medium itu lebih tinggi daripada sekitarnya, maka dia akan menyalurkan gelombang elektromagnetik yang tidak butuh bantuan medium apapun, dia akan langsung menyebar ke luar dari medium tersebut. Itu yang merupakan definisi dari radiasi. Jadi kita tidak perlu bantuan medium di sekitarnya. Jadi walaupun medium di sekitarnya bisa lebih rendah daripada temperatur temperatur yang kita sendiri. Jadi kasus ini api 19 derajat Celcius. Sedang tubuh kita sekitar 36 ya, enggak 30 derajat banget lah. 35-36, lalu udara sekitar 5 derajat. Ya saat kita sedang di api unggun, di sekitar api unggun, kita akan merasakan si panasnya dari radiasi itu. Pastinya sisi paling panas adalah sisi atasnya api ya, karena ada konveksi bebas di sana. Tapi di sekitarnya juga terdapat perbedaan panas secara radiasi. Dan banyak aplikasinya di negara 4 musim. Ketika musim dingin, kalau di Amerika sana masih banyak menggunakan tungku, sedangkan di Eropa sudah banyak menggunakan district heating. Jadi udah kayak heater aja, bukan pendekatannya radiasi. Oke, jadi di sini saya mulai coret-coret. Jadi syarat utama dari radiasi adalah temperatur dari benda itu harus lebih tinggi dari temperatur surrounding-nya. Gitu. Dan radiasi ini akan banyak menyentuh dua kondisi, bukan dua kondisi ya, dua variabel. Jadi yang pertama adalah spectral distribution atau distribusi spektrum dan arah dari radiasi.
Jadi bahasan kita hari ini akan fokus pada dua ini, spectral distribution-nya dan arahnya. Jadi kita tahu radiasi radiasi itu dibagi pada berbagai panjang gelombang. Jadi fungsinya adalah fungsi panjang gelombang. Untuk radiasi sendiri yang akan kita banyak mainkan sebenarnya di sisi infrared dan cahaya tampak. Karena jika masuk ke panjang gelombang yang pendek, gamma, X-ray, dan UV, ini kaitannya lebih banyak ke rekan-rekan teknik fisika yang aplikasinya entah dari bidang kesehatan dan nuklir pastinya. Posisi bahasan orang mesin, yaitu di sisi yang terdapat pengaruh thermal, yaitu besarannya antara sekitar 10⁻⁻1 sampai 10⁻², di mana kisaran. Jadi di sini kalau Anda kenal Michiko Hibiniu, yang di sisi dekat infrared ini yang lebih ke memiliki kandungan energi lebih tinggi. Merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, ungu. Itu urutannya ya. Nah, ini adalah aspek mengenai spectral distribution-nya. Karena radiasi yang didominasi oleh infrared pasti akan berbeda dengan radiasi yang didominasi oleh yang murni hanya visible saja, cahaya tampak saja.